iringi keridhaan Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyatin shalihah jami'al li khairid dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, kita akan memulai pelajaran terlebih dahulu di dalam kitab I'rab Arba'in An-Nawawi. Kita sampai pada malam hari ini di hadis yang ketujuh. Al-haditsus sabi' bunyinya an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Langsung saja kita beranjak kepada i'rab hadis yang ketujuh ini. An Abi Ruqayyah, an ini adalah merupakan huruf jar, Abi majrur dengan an, dan tanda jarnya adalah ya, karena dia termasuk salah satu daripada asmaul khamsah. Abi merupakan mudhaf, Ruqayyah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya adalah majrur, dan di sini karena Ruqayyah merupakan isim alladzi la yansharif, ya, isim yang tidak munsharif, maka dia tanda jarnya memakai fathah. Kita lihat di sini di dalam syarahnya ini. Ruqayyah mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi, ya, Ruqayyah mudhaf ilaih hukumnya majrur dan tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan 'anil kasrah, fathah ini menjadi pengganti atau wakil dari kasroh. Li'annahu mamnu'un minas sorfi, karena dia terlarang dari sorof. Ya. Ismul adilayan sorif itu ketika dia dalam keadaan jar, maka tandanya adalah memakai fathah. Kenapa kok dia mamnu' minas sorof? Lil alamiyah, karena dia merupakan nama. Ruqayyah ini dia merupakan nama wa ta'nif. Dan Ruqayyah ini merupakan isim mu'annas, ditandai dengan adanya tak di belakangnya ini, sehingga dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Tamim merupakan ataf bayan atau dia merupakan badal, yang merupakan badal dari abi, ataf bayan atau badal dari abi majrur karena mubdal minhunya, ya, atau abinya ini juga majrur. Maka tamim ini majrur, alamat jarnya adalah kasroh. Ibni merupakan sifat, ya, sifatun li tamim, sifat kepunyaan tamim majruroh, dan hukum i'rabnya dia majrur wa alamatu jarriha, dan tanda jarnya adalah al kasra adh-dhahirah, kasra yang nampak. Wabni mudhaf, ibni ini dia mudhaf, aus ini adalah mudhaf ilaihnya majrur. Terusnya seperti itu. Kemudian radhiyallahu taala anhu, radhiya adalah fi'il madhi mabni fathah. Lafadz jalalah merupakan fa'il dari radhiya, marfu' alamat rafa'nya adalah dhammah. Ta'ala, ya, ta'ala ini merupakan fi'il madhi, ya, fi'il madhi mabni fathah. Anhu jar majrur. Anna nabi, anna merupakan salah satu daripada nawasif, fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya, isimnya anna adalah an-nabiyah. Isimnya anna adalah an-nabiyah. Kemudian kalau di dalam cetakan kitab-kitab yang baru, ya, bukan cetakan kitab-kitab yang kuno, itu kalau ada kalimat sisipan itu seperti sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini merupakan sisipan. Jadi sebelum ada tanda underscore ini merupakan kalimat, sedangkan yang di dalam atau setelahnya underscore ini merupakan kalimat yang lain. Ya, kalimat yang lain itu maksudnya tidak ada hubungan langsung dengan kalimat yang sedang dibahas sebelumnya, gitu maksudnya. Itu adalah kalimat sisipan. Kenapa kok disisipkan di sini? Karena sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini dinamakan jumlah
du'aiyah, ya, jumlah atau kalimat doa. Kalimat doa ya sama seperti radhiyallahu taala anhu ini merupakan jumlah du'aiyah juga. Shallallahu alaihi wa alihi wasallam ini juga merupakan jumlah du'aiyah. Jumlah du'aiyah kan tidak memiliki hubungan langsung dengan kalimatnya. Ya, tidak memiliki hubungan langsung dengan kalimatnya, tapi ya ada hubungannya, tapi hubungannya itu nisbi. Seperti itu. Qala. Qala ini adalah fi'il madi mabni fathah, fa'ilnya adalah domir mustatir fihi, ya domir yang tersembunyi dalamnya, takdiruhu dikira-kirakan domir tersebut adalah huwa. Nah, sedangkan jumlah daripada fi'il fa'il, qala dan fa'ilnya yang domir mustatir tadi adalah jumlah, ya jumlah yang berada di posisi rofa, ya fi mahalli rof'in, berada di tempat rofa. Kedudukannya apa? Menjadi khobar anna. Kita lihat di sini. Qala fi'il madhi mabni al fathi wal fa'il domir mustatir takdiruhu huwa. Ya, domir mustatir, domir tersembunyi. Kira-kira dia adalah huwa. Wal jumlah fi mahalli raf'in, dan jumlah daripada fi'il dan fa'ilnya ini fi mahalli raf'in, di tempat rofa, khobar anna, merupakan khobar anna. Seperti itu. Kemudian kalau di sini ada penjelasan lain di bawahnya ini, wa anna, dan anna wasmaha wa khobaroha, wa anna wasmuha wa khobaruha, dan anna, isim anna dan khobar anna, masdarun muawwal, ya merupakan masdar muawwal, ya masdar yang ditakwilkan, Karena kenapa kok ada masdar muawwal ini? Mungkin di sini disebutkan bahwasanya anna itu adalah, nah ini, harfu taukidin wa nasbin. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain, terkadang disebutkan anna itu adalah harfu masdar, ya harfu masdar, sehingga dia dapat membentuk satu kelompok, dinamakan dengan masdar muawwal namanya. Ya, anna isimnya dan khobarnya itu merupakan masdar muawwal, takdiruhu qaulun nabi. Ya, takdiruhu qaulun nabi. Wal masdarul muawwal, dan masdar muawwal fi mahalli nasbin, di tempatnya nasab, maf'ulun bihi. Apa sih ini, pembahasan apa sih ini? Kan di sini Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah SAW bersabda. Kemudian sabdanya, ya, sabdanya nanti ini adalah merupakan maf'ul bih dari qala, gitu loh maksudnya. Ya, merupakan maf'ul bih dari qala. Lalu kita sampai kepada hadisnya yang berbunyi ad-dinun nasihah. Ad-din an-nasihah. Ad-din merupakan mubtada, hukumnya marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah yang kelihatan, ya dhammah yang nampak, yaitu dhammah di atasnya nun nih. An-nasihah adalah khobar dari mubtada tersebut. Marfu, hukumnya marfu, dan tanda rofa'nya adalah dhammah adz-dhahirah, dhammah yang nampak juga. Artinya di sini adalah agama itu adalah nasihat. Ya. Agama itu adalah nasihat. Ini ada satu pengetahuan baru yang perlu kita pelajari di sini. Jadi biasanya gini, Ibu-ibu, Bapak Ibu, yang namanya mubtada khobar itu biasanya wujudnya adalah mubtada'nya itu isim ma'rifat dan khobarnya isim nakiro. Biasanya seperti itu. Jadi misalnya katakan saja hafidh tolibun, ya hafidun tolibun. Hafidh adalah seorang murid. Ya, hafidh adalah seorang murid. Hafidh ini dia merupakan isim
ma'rifat karena dia merupakan alam, ya, nama. Dia adalah isim ma'rifat. Kemudian dikhobari dengan nakiro, tolibun, itu kan isim nakiro. Seperti itu. Biasanya rupa atau wujud daripada mubtada khobar itu adalah ma'rifat dan nakiro. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya apabila ada mubtada ma'rifat dan khobarnya juga ma'rifat, itu di dalam bahasa Arab ada arti tersendiri. Ya, di dalam bahasa Arab itu ada artinya tersendiri. Lihat, kalau di sini dijelaskan di bawah ini ya keterangannya. Wa ta'riful musnadi min turuqil qasri. Ya, wa ta'riful musnadi min turuqil qasri. Dan mema'rifatkan musnad, apa musnad itu? Yang disandarkan. Apa di sini yang disandarkan? Yaitu khobar. Gampangannya, dan memakrifatkan khobar itu min turuqil qasri, termasuk cara pengungkapan pembatasan. Ya, mengungkapkan pembatasan. Pembatasan itu apa? Hanya. Itu, hanya. Seperti apa? Misalnya, ana itu adalah domir, at-tolib artinya adalah santri atau murid. Kalau misalnya digabung di dalam tarkib mubtada khobar menjadi ana tolib. Ya, ana at-tolib. Saya hanya seorang murid. Ya, artinya itu seperti itu. Saya hanya seorang murid. Jadi memakrifatkan khobar itu memiliki arti bahwasanya dibatasi makna dari mubtada itu adalah hanya khobarnya itu. Jadi kalau saya hanya seorang murid dan tidak ada label yang lain yang melekat di dalam diri saya kecuali saya adalah seorang murid, itu maksudnya. Itu namanya qasr. Qasr itu apa? Qasr itu adalah pembatasan makna. Ya, qasr itu adalah pembatasan makna. Seperti itu. Wa yusamma, dan dinamakan hal yang seperti itu dinamakan qasrul kamal. Ya. Dinamakan dengan qasrul kamal. Qasrul kamal itu apa? Pembatasan sempurna. Pembatasan sempurna. Hina yakunu qasron lisifah alal mausuf. Ketika menjadi pembatasan untuk sifat atas mausufnya. Pembatasan untuk sifat atas mausufnya. Qaulina antal karim. Seperti perkataan kita, antal karim. Kamu adalah seorang yang dermawan. Ya. Kamu adalah seorang yang dermawan. Maksudnya apa? Sifat kedermawanan itu merupakan jati dirimu. Itu loh maksudnya. Sifat kedermawanan itu merupakan jati dirimu. Tidak ada label lain untuk dirimu itu kecuali yaitu sifat dermawan. Itu adalah, jadi anta ini merupakan domir, mubtada, dan dia ma'rifat. Al-Karim, dia adalah khobar. Dan dia ma'rifat juga. Apa fungsinya? Adalah untuk membatasi makna. Membatasi makna itu apa? Membatasi makna itu maksudnya adalah si mubtada ini sama dengan tidak ada lebih, tidak ada kurangnya, yaitu khobarnya. Si mubtada itu adalah khobarnya dan khobar adalah mubtadanya. Jadi tidak ada selisih di situ. Kamu adalah seorang yang dermawan. Dermawan itu adalah jadi dirimu. Jadi seperti itu. Lihat, ai annahu lam yablugh fi kamalil karam mithluka. Yakni artinya adalah tidak sampai kepada kesempurnaan kedermawanan itu sepertimu. Tidak ada orang yang dermawan seperti kedermawananmu. Itu adalah arti antal karim. Ya.
Itu biasanya, ya biasanya kalau mubtada ma'rifat dan khobarnya itu ma'rifat, maka jadinya itu seperti itu. Wal qasru huna, dan qasr di sini, ya pembatasan di sini di dalam adilun nasiha itu laisa min hadza, bukan termasuk itu. Ya, bukan termasuk pembahasan ini. Maksudnya apa? Ad-din an-nasiha. Agama adalah nasihat. Maksudnya apa? Agama ya sama dengan nasihat. Nasihat itu agama itu isinya hanyalah nasihat, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Jadi jati diri daripada agama ini merupakan nasihat. Nah, itu adalah pemahaman yang salah. Di sini diluruskan oleh pengarang kitab. Wal qasr huna laisa min hadza wa innama huwa min jihati i'la'il musnad lal musnad ilaihi. Ya. Tetapi hanya saja ini termasuk di dalam segi atau rupa i'la'il musnad, untuk menonjolkan al musnad atau menonjolkan khobarnya an-nasiha itu lal musnad ilaihi. Maksudnya apa? Maksudnya di sini yang dipergunakan di sini adalah bukan artinya agama adalah nasihat, tetapi hal yang terpenting di dalam agama itu adalah nasihat, gitu maksudnya. Hal terpenting di dalam agama itu adalah nasihat, bukan agama sepenuhnya nasihat. Lah mana sholat, lah mana zakat, mana puasa, mana ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu loh maksudnya. Jadi di sini untuk sampai kepada kesempurnaan agama ini butuh nasihat. Tetapi nasihat bukanlah segala daripada agama tersebut. Nah, itu adalah pemahaman daripada hadis ini. Ad-din an-nasiha. Ad-din an-nasiha. Bima'na, maknanya annahu madhun lin nasiha, itu adalah merupakan pujian untuk nasihat. Bi an ja'ala din qasiran 'ala nasiha. Rasulullah SAW menjadikan agama itu terbatas atas nasihat. Lal akes, tidak sebaliknya, kama fi anta karim, sebagaimana di dalam anta karim. Jadi insya Allah dapat dipahami bahwasanya maksud daripada ma'rifat di dalam maksud daripada memakrifatkan khobar an-nasiha itu di sini artinya adalah hal yang paling menonjol di dalam agama ini, atau hal yang paling urgent di dalam agama ini untuk mencapai kesempurnaan agama itu adalah nasihat. Dan bukan artinya agama itu sepenuhnya adalah nasihat, bukan. Agama itu terdiri dari syariat, agama itu terdiri dari akhlak, ya. Agama itu terdiri dari rasa, ya. Syariat, akhlak, dan rasa. Dan ketiga-tiganya ini tidak dapat dipenuhi kecuali lewat jalur nasihat, gitu loh maksudnya. Ya, bukan agama sepenuhnya semuanya adalah nasihat. Seperti itu. Ad-dinun nasihat. Lalu di sini ada kulna. Kulna ini adalah kami berkata. Siapa itu yang berkata? Yaitu adalah para sahabat yang itu sedang Rasulullah SAW bersabda kepada mereka. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, liman? Kepada siapa? Nasihat itu kepada siapa? Qala lillahi. Qala lillahi. Di sini qala lillah, lam merupakan huruf jer, dan lafaz jalalah adalah isim majrur dengan lam, dan tanda jernya adalah kasroh yang nampak. Dan jer dan majrur lillah ini merupakan syibhu jumlah. Merupakan syibhu jumlah fi mahalli raf'in, di posisi rafa, khobar li mubtada mahdhuf, merupakan khobar untuk mubtada yang terhapus. Takdiruhu an-nasihatu, ya. Dikira-kirakan mubtada'nya adalah an-nasihatu. Jadi di sini an-nasihatu lillah. Nasihat untuk Allah, ya, nasihat untuk Allah. Di sini dijelaskan apa itu nasihat untuk Allah. Qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, qala ulama, para ulama berkata,
Amman nasihatu lillahi ta'ala, adapun nasihat bagi Allah Ta'ala, fama'naha, maka maknanya adalah yansorifu ilal imani billah, ya, mengarah kepada, jadi makna daripada nasihat kepada Allah ini mengarah kepada iman kepada Allah, ilal imani billah wa nafyi syariki anhu, dan meniadakan sekutu darinya. Jadi nasihat untuk Allah itu maksudnya adalah kita menasihati hamba-hamba Allah untuk iman kepada Allah dan menafikan sekutu bagi Allah. Wa tarkil ilhadi fi sifatihi, dan meninggalkan ilhad. Ilhad itu adalah mengingkari di dalam sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat-sifat kamal, ya, sifat-sifat sempurna. Segala kesempurnaan yang ada, Allah adalah zat yang paling sempurna. Di situ jangan sampai ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang menisbatkan satu kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kalau manusia itu sedang emosi, ya, misalnya dia sudah tidak punya uang, kemudian ditimpa musibah yang lain, diberhentikan dari pekerjaan, kemudian ditimpa dengan masalah yang lain, anaknya sakit, wah, masalah, hingga dia itu lalu meragukan bagaimana Tuhan ini atau bagaimana Allah ini menguji saya seperti ini. Apakah tidak tahu Tuhan itu kalau keadaan saya sudah seperti ini masih ditimpa lagi, ditimpa lagi, itu kan namanya menisbatkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tahu dan maha tahu akan keadaan kita, dan Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan musibah kepada kita yang bertubi-tubi, tapi untuk memberikan satu ujian, ya, tes untuk kita apakah kita bisa lulus atau tidak. Dan sebetulnya solusi itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih belum diberitahu oleh Allah tentang di mana solusinya, letak solusinya itu ada di mana. Atau misalnya kita baru tahu akan hikmah daripada kejadian tersebut 2 hari, 1 minggu, mungkin 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, itu baru kita mengetahui hikmahnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai memiliki suudzon, memiliki prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat Al-Hakim. Allah memiliki sifat yang maha bijaksana. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya sesuatu yang tidak sanggup dilalui oleh seorang hamba ini. Ya, seperti itu. Yang penting kita senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kelalaian kita, ya, bagaimanapun misalnya perbuatan dosa kita, bagaimanapun lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tunjukkan kepada Allah bahwasanya kita ini masih tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun istilahnya kalau di kalangan kami itu jadi muslim itu meskipun STMJ gak masalah. Apa STMJ itu? Sholat terus, maksiat jalan. Ya. Sholat terus, maksiat jalan. Ya kalau bisa, ya kita tinggalkan itu maksiat secara total. Tapi kita kan orang-orang yang masih belajar, meniti untuk dapat taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi kodrat manusia bahwasanya dia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya dosa. Tapi yang penting, ya, yang penting itu adalah dia tetap menjaga keharmonisan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menampakkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan entah ini hadis atau perkataan sahabat tabi'in atau para ulama,
La la kabirota ma'al istighfar wala saghirata ma'al isror. Ya. Tidak ada dosa yang besar selama kita mau untuk beristighfar, ya. Mau untuk meminta ampun kepada Allah taala. Dan tidak ada dosa yang kecil kalau kita lakukan secara terus-menerus. Ya, tidak ada dosa yang kecil selama kita melakukan dosa tersebut secara terus-menerus. Karena apa? Karena seorang meskipun dosanya itu kecil tapi dia lakukan terus-menerus, maka seakan-akan dia menantang kepada Allah taala. Kalau menantang kepada Allah itu kan dosanya lebih besar daripada dosa itu sendiri. Ya, menantang Allah itu dosanya lebih besar daripada dosa itu sendiri. Tapi kalau orang masuk di dalam dosa sebesar apapun selama dia itu mau untuk bertobat, mau untuk minta maaf, ya, mau untuk minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fadlullahi wasi'. Jadi kemurahan Allah itu sangat luas dan pengampunan Allah itu sangat luas. Jadi jangan sampai ada dari kita yang putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa wasfihi bi sifatil kamal wal jalal. Ya, menasihati kepada para hamba-hamba Allah untuk mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang agung. Itu adalah termasuk an-nasihatu lillah wa tanzihihi fihi. Wa tanzih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifat yang mulia itu. Wal bughdi fihi. Wal bughdi dan benci fihi itu maksudnya adalah karena Allah. Membenci karena Allah. Ya. Apa ini membenci karena Allah ini? Rasulullah SAW bersabda, min awsaqi ural iman, termasuk dari ikatan iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bagaimana cinta itu karena Allah? Kita mencintai hamba Allah karena hamba ini dia juga cinta kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita tahu hamba tersebut cinta kepada Allah Ta'ala? Dengan perilaku kesehariannya. Apakah di dalam kesehariannya itu dia merupakan hamba yang taat kepada Allah Ta'ala, dan ketaatan itu adalah suatu simbol bahwasanya seseorang ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengetahui di dalam lingkungan kerja kita misalnya ada teman kita yang dia itu ketika datang waktu sholat lalu dia misalnya jam 12 siang waktunya istirahat, tapi dia me, tidak melakukan apa ya istilahnya ya, dia tidak mengutamakan makan terlebih dahulu atau dia mandi terlebih dahulu, tidak, tapi dia langsung kepikiran sholat. Nah ini kan merupakan satu tanda bahwasanya dia adalah seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita cinta kepada orang yang seperti ini, itu menunjukkan cinta kita kepada Allah taala, dan itu adalah merupakan ikatan iman yang paling kuat. Begitu juga wal bughdu fillah, ya. Benci karena Allah. Jadi benci kepada manusia bukan karena manusianya, tapi karena kelakuan manusia tersebut itu tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wal bughdi fihi. Wa mawaddati man ata'ahu, dan cinta kepada orang yang taat kepada Allah taala. Bapak Ibu, di sini ada dua kata, ya, untuk mengungkapkan atau dua kata berartian sama-sama berartian cinta. Yang pertama adalah al-mahabbah. Al-mahabbatu artinya adalah cinta, dan al-mawaddah. Ya, al-mawaddah. Kita kan sering kalau pernikahan itu biasanya kita mengatakan sakinah, mawaddah, warohmah. Mawaddah ini. Ada mahabbah, ada mawaddah. Apa perbedaan antara mahabbah dan mawaddah? Kalau kita artikan, kita cari di kamus misalnya, atau kita uh, searching saja di dalam Google Translate gitu misalnya, al-mahabbah dan al-mawaddah itu artinya sama, artinya adalah cinta. Tetapi
ada perbedaan. Al-mahabbah itu cukup di dalam hati. Ya, kalau al-mahabbah itu cukup di dalam hati. Tapi al-mawaddah itu adalah cinta yang menjalar efeknya itu ke perilaku. Ya, al-mawaddah itu adalah cinta yang efeknya itu menjalar ke perilaku. Sehingga seseorang mau untuk berkorban untuk orang yang dicintai, ya, mau untuk sakit untuk orang yang dicintai, mau untuk berjuang untuk orang yang dicintai, itu merupakan mawaddah, sudah levelnya itu di atas mahabbah. Kalau mahabbah itu ya sekedar senang, ya, senang kepada orang, cinta kepada orang itu cukup di dalam hati tanpa ada pengorbanan. Tapi kalau al-mawaddah itu levelnya adalah sudah sampai level kepada pengorbanan. Jadi di sini arti daripada mawaddati man ata'ahu, jadi cinta yang levelnya itu sampai dia mengorbankan diri, ya. Man ata'ahu, ya, cinta kepada orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Wa mu'adati man asahu, dan memusuhi orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kembali lagi bahwasanya yang dimaksud di sini adalah al-bughdhu fillah. Jadi benci bukan karena orangnya, tetapi karena perilakunya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa jihadi man kafara bihi, dan jihad, ya, memerangi orang yang, atau jihad di sini diartikan saja dengan uh, berusaha, ya, berusaha mati-matian untuk apa ya, menentang bisa, atau berusaha mati-matian untuk mengislamkan seseorang yang kafir atau mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tiraf bi ni'matihi, dan mengakui dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sadar akan segala nikmat itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah, wa syukrihi 'alaiha, membawa kita kepada wa syukrihi 'alaiha, dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. 'Alaiha, 'ala ni'mah maksudnya. 'Ala ni'mah. Wal ikhlasi fi jami'il umur. Wal ikhlas, dan murni. Ya, murni ikhlas fi jami'il umur, di dalam segala perkara. Di dalam segala perkara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita murnikan niat kita hanya untuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita berkehendak untuk mencari pandangan manusia, agar kita dicintai manusia, agar kita dapat harta, agar kita dapat tahta, dan lain sebagainya. Murni niat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghamba murni kepada Allah. Wa du'ai ila jami'il awsafil madhkurah wal hasfi 'alaiha. Wa du'a maksudnya adalah dan menyeru, ya, menyeru atau mengajak kepada semua sifat-sifat yang disebutkan, kepada semua sifat-sifat yang disebutkan di atas ini, itu mengajak para hamba-hamba Allah untuk berperilaku seperti itu. Wal hasfi 'alaiha, dan menganjurkan atasnya. Wat talattufi bi jami'in nas au man amkana minhum. Wat talattuf, talattuf itu adalah berusaha untuk lemah lembut, ya. Berusaha. Jadi talattuf bukan cuma lembut, ya, lembut, tapi di sini ada unsur paksaan, ya. Talatuf itu adalah berusaha untuk bersikap lembut bijami'in nas, kepada semua manusia. Au man amkana minhum, atau seseorang yang memungkinkan dari mereka para manusia itu. Paling tidak kita bersikap seperti itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wa haqiqatu hadhil awsaf, wa haqiqatu hadhil awsaf, dan hakikat sifat-sifat ini raji'atun ilal abdi fi nushihi nafsahu.
ya. Kembali kepada hamba tersebut menasihati dirinya sendiri, ya. Hamba itu menasihati dirinya sendiri untuk berperilaku dengan perilaku-perilaku yang telah disebutkan di atas. Wallahu ta'ala ghaniyun 'anil nasihin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada orang-orang yang menasihatinya. Maksudnya adalah an-nasihatu lillah, ya, nasihat untuk Allah taala, bukan kita menasihati Allah taala, tetapi kita menasihati hamba Allah, menasihati diri kita sendiri untuk dapat berperilaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu adalah makna daripada lillahi. Kita lanjutkan, wali kitabihi, dan nasihat untuk kitab Allah. Wali rasulihi, dan nasihat untuk Rasul Allah. Sini dijelaskan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau membantu saya untuk membaca ini, qolal ulama dan lain sebagainya. Ini sepertinya panjang kita. Bismillah, Ustaz. Ya, silahkan Bapak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama'u wa amma an-nasihat li kitab wal imanu bi annahu kalamillahi ta'ala wa tanzilihi. La ketutup Ustaz. Itu apa, Pak? Apa ini? La, saya geser ya. iya, gambarnya ketutup Ustaz. Yang lainnya gambarnya juga ketutup. Bapak Ibu, yang lain? Geser, Pak. Gambar Ustaznya bisa digeser, Pak. Iya, geser. Bisa digeser aja. Oh iya, saja digeser aja. maaf ya. La yashba'u syai'an min kalamin nas. Wala yaqdiru ala mislihi ahadun minal khalqi. Summa ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqun tilawati. Haqqa tilawatihi. Haqqa tilawati. Wa tahsinuha wal khushu'u apa usulnya? Wal khushu'u indaha. Khushu'u indaha. Wa iqamatu huruf fit tilawati wa zawwati anha lita'wilil harafain wa ta'ridul tahina wa tasdiqu bima fi wal wuqufu makamihi wa tafahmu uluhi wa amsalihi wal i'tib bimuwa'izihi والتفكير في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه benar ya, wanasikhihi ya, wa mansukhihi wa nashru ulumihi wa du'a'u ilaihi wa ila ma zakarnahu minan nasihati. Ya, Bapak, alhamdulillah. Di sini sudah bagus bacaan Bapak, tinggal yang bi'annahu kalamullahi, ya, bukan kalamillah, karena kalamu ini adalah khobar anna. Khobar ya. Ya, khobar anna. Silakan Bapak diterjemahkan juga. Coba. Qala ulama, berkata para ulama bahwasanya adapun nasihat untuk kitab Allah Ta'ala, maka itu adalah iman, bahwasanya dengan iman itu Bi'annahu kalamullahi ta'ala, bahwasanya kitab Allah itu atau Al-Quran itu merupakan kalamullah,
ya, merupakan kalamnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ya, Dan yang diturunkannya wa tanzili. ya, wa tanziluhu itu ma'tuf kepada kalamu. Oh iya, bi annahu kalamullah. Wa tanzilu dan yang telah diturunkannya Merupakan sesuatu yang diturunkan oleh Allah Allah. Ta'ala. Ya. Jadi kita mengajak hamba-hamba Allah Ta'ala untuk mengimani bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah dan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Lanjut. Tidak ada yang menyerupainya sesuatu daripada kalam manusia. Dan yang mampu menyamainya salah seorang daripada makhluk. Ya, tidak ada kalam yang menyerupai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau pernah mendengarkan ada seseorang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini merupakan seorang ahli bahasa di Makkah pada saat itu, pada saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Walid bin Mughirah ini dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, jadi bagusnya penataan bahasa yang dipakai dalam Al-Quran, sehingga Walid bin Mughirah itu saking takjubnya dia sampai berlari ke atas gunung Abi Qubais, ya, lari di atas gunung Abi Qubais, kemudian dia memuji-muji Al-Quran di sana. Dia mengatakan bahwasanya kalam Al-Quran itu mengandung sesuatu yang manis, luar biasa, kemudian padat, penuh dengan makna. Itu dikatakan oleh Walid bin Mughirah. Sedangkan Walid bin Mughirah ini dia bukan orang Islam, ya. Walid bin Mughirah ini dia bukan orang Islam, tapi dia merupakan ahli bahasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sesuai dengan bahasa masyarakat Hijaz pada saat itu, dan mengandung sastra yang sangat tinggi yang tidak bisa dibandingi oleh orang-orang ahli bahasa Hijaz pada saat itu. Dan ada fakta menarik, ya, ada fakta menarik diterangkan di dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq, ya, di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, yaitu ada cerita bahwasanya termasuk salah satunya, kalau nggak salah, Abu Jahal, ya. Abu Jahal, Abu Sufyan dengan seseorang lagi itu mereka kalau malam-malam mendekat kepada rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan pas pada masa itu tidak ada listrik, ya. Ada itu ya penerangan pada malam hari, penerangan sinar bulan, atau kalau misalnya bikin menyalakan api, ya ada penerangan nyala api itu. Jadi mereka orang-orang pembesar-pembesar Quraisy itu kalau malam mendekat kepada rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk apa mereka mendekat ke situ? Untuk mendengarkan bacaan Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mendengarkan bacaan Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apa? Karena mereka tahu keindahan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran itu, sehingga mereka dari tengah malam sampai subuh, ya, 4 orang itu. Kemudian ketika sudah mulai ada cahaya terang, mereka bubar. Kemudian mereka satu sama lain saling mengenali, kayak misalnya kalau bahasa kita itu, loh kamu di sini, loh kamu juga di sini. Lalu mereka setelah seperti itu bikin janji, jangan kita kelihatan sama orang-orang masyarakat Mekah itu, kalau mereka melihat kita berkumpul di sini untuk mendengarkan Quran, maka mereka akan iman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Jangan kita lakukan hal seperti ini besok lagi, ya. Jangan kita lakukan hal seperti ini lagi besok. Itu seperti itu. Tapi besoknya mereka datang lagi, nguping lagi mereka. Nguping bacaan Quran Rasulullah SAW. Seperti itu. Kemudian pas waktu agak
terang, mereka saling menegur. Kenapa kok masih masih berbuat seperti ini? Nanti orang-orang lihat kita, apa yang mereka pikirkan, mereka akan iman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Jangan kita berbuat seperti ini lagi, lalu mereka pulang. Besoknya seperti itu lagi. Jadi itu merupakan fakta menarik bahwasanya mereka yang secara terang-terangan menentang Al-Quran, menentang kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW itu, mereka sebetulnya tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu merupakan suatu yang hak, tetapi mereka mengingkarinya karena apa? Karena Gengsi. desakan daripada nafsu mereka itu. Gengsi Desakan ya. daripada nafsu mereka, iya. Ya, silakan Bapak diteruskan. Tadi ya. Summa ta'zimuhu. Kemudian mengagungkannya dan mentadaburi atau tilawahnya secara benar atas tilawah. Ya. Tilawahnya. Membacanya ya. Membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ya, bacaan. Benar-benar bacaan itu sesuai makhrijul hurufnya, tempat keluarnya huruf itu sesuai, Ya. pelafatannya, tajwidnya itu sesuai seperti itu. Terus watahsinuha dan membaguskan bacaannya, ya, dan serta khusyuk dalam bacaannya. Kemudian menghidupkan ataupun menjelaskan huruf-hurufnya dalam bacaan. hurufihi, dan menegakkan huruf-hurufnya. Ya, menegakkan huruf-huruf di dalam bacaan. Kemudian wadzawaj, ini apa tadi? Wadzawd itu artinya adalah melindungi. Ya, wadzawdu anha, melindunginya, ditakwilil munharifin, ya. Melindunginya untuk takwilnya orang-orang yang memelencengkan takwilnya. Karena ada kan orang-orang yang mereka memelencengkan takwil daripada ayat-ayat Al-Quran, misalnya saya berperan sebagai orang liberal lah. Di sini saya mengatakan di dalam ayat Al-Quran bacanya innamal mu'minuna ikhwah, ya, innamal mu'minuna ikhwah gitu. Orang-orang mukmin itu mereka adalah saling bersaudara gitu misalnya. Lalu saya mengatakan bahwasanya orang mukmin di sini yang dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah mukmin, bukan muslim. Kalau muslim itu adalah orang yang Islam, kalau mukmin adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa? Orang yang beriman itu ya beriman meskipun mereka beriman itu apa? Percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan, entah itu agamanya Islam atau Kristen atau Katolik atau Konghucu, entah itu Buddha, entah itu Hindu, tetapi mereka beriman. Nah, mereka itu adalah semuanya adalah saudara. Lalu dia apa? Seperti itu. Itu misalnya saya bikin berperan sebagai orang yang liberal gitu misalnya. Itu kan bisa. Itu kita harus melindungi Al-Quran dari pentakwilan yang salah seperti itu. Jangan sampai kita ikut-ikut malahan di dalam hal yang seperti itu. Sekarang itu kan banyak ayat-ayat Al-Quran itu dipelencengkan lah, banyaklah nama-nama yang viral seperti fulan itu tidak usah kita sebutkan di sini, tapi mereka membawa-bawa ayat Al-Quran dan mereka menyelewengkan pentakwilan daripada ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Sampai ada, saya baca kitab itu, sampai ada yang mengatakan dari sekte para pemuja iblis, ya, sekte para pemuja iblis. Jadi mereka di dalam keyakinan mereka itu
iblis itu merupakan merupakan apa istilahnya, puncaknya ahli tauhid. Ya, mereka mengatakan iblis adalah puncaknya ahli tauhid. Mengapa kok seperti itu? Lihat saja iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Dia maunya hanya sujud kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka menjadi pemuja-pemuja iblis gitu maksudnya. Ini ada ini di dalam kitab namanya Aqwa Muqila. Di dalam kitab namanya Aqwa Muqila itu disebutkan seperti itu. Sekte Iblisia, ya, para pemuja iblis itu. Dan ini sepertinya si pengarang kitab ini dia bertemu dengan orang seperti ini itu di barat sana, ya, di barat sana, bukan di negara-negara Islam tapi orang-orang di barat sana. Kan kalau di barat sana itu banyak orang-orang yang mereka jadi pemuja iblis itu. Iya. Wal'iyadzubillah, jangan sampai kita terpengaruh dengan hal seperti itu. Sungguh sangat apa ya, istilahnya kalau kita hanya pakai logika, omongan mereka itu merupakan omongan yang logis ya, yang logis, tapi tidak sesuai dengan syariat kita, tidak sesuai dengan tuntunan kita. Ya, itu merupakan hal yang perlu kita melindungi akidah kita dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Daripada kita ribut sendiri di dalam tubuh Islam ini, entah itu dari kelompok A, kelompok B, kelompok C yang hanya berbeda di dalam ritual saja. Lebih baik kita mengetahui hal-hal yang lebih jauh daripada itu yang dapat istilahnya mencuci otak kita. Keterangan-keterangan, narasi-narasi yang dianggap logis yang dapat mencuci otak kita sehingga dapat memelencengkan akidah kita itu, wal'iyadzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal tersebut. Baik. Wa ta'arrudit taghin, ya, wa ta'arrudit taghin, dan ikut campurnya at-taghin. Taghin itu adalah orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang zalim. Zalim itu apa? Zalim itu kan meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya, ya. Atau ada orang yang zalim kemudian ikut campur di dalam pentakwilan Al-Qur'an. Nah, itu kita wajib untuk melindungi Al-Qur'an dari hal-hal yang semacam itu, ya. Baik, Bapak, lanjutkan. Dan membenarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian menetapi bersamaan hukum-hukumnya. Ya, wal wuquf ma'a ahkamihi, dan kita berdiri bersama hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Lanjut. Memahami ilmu-ilmunya, dan ini juga pakai wazan tafa'ala, ya, tafahama. Pakai wazan tafa'ala. Di situ ada makna berusaha, ya. Berusaha untuk memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an. Dan contoh-contohnya ini ya, amsaliyat. Ya, amsal itu adalah peribahasa. Masal itu merupakan peribahasa. Kan di dalam Al-Qur'an kan banyak peribahasa. Kalau orang seperti perumpamaan ini, Bapak ya? Ya, perumpamaan Bapak ya? Ya, diperumpamakan seperti ini kan, seperti itu, Bapak. Ya, betul, Bapak. Lanjut. Dan mengambil pelajaran daripada mau'izah atau nasihat-nasihatnya. Tafkiru, dan memikirkan keajaiban di dalamnya. Dan mengamalkan hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an. Muhkam itu adalah merupakan ayat-ayat yang sudah jelas. Ya, ayat-ayat yang sudah jelas maknanya itu disebut dengan muhkam. Muhkam ya. Ya, muhkam itu adalah kebalikan daripada mutasyabih. Kalau mutasyabih itu adalah yang masih samar. Masih samar itu seperti apa? Seperti arti daripada alif lam mim, to, sin, nun, qaf, itu kan termasuk, ya, itu termasuk di dalam ayat-ayat mutasyabih. Dan menyelamatkan wataslim, dan menyelamatkan daripada ayat-ayat yang mutasyabihat. Taslim itu pasrah, ya, pasrah, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala arti atau makna daripada ayat-ayat yang
mutasyabih. Pasrah. Dan membahas tentang keumumannya dan kekhususannya. Ya, ini termasuk pembahasan di dalam ilmu usul fikih. Dan wanasih dan menasih dan mansuhkan yang ada di dalam Quran. Nah, nasih dan mansuh itu adalah hukum yang sebagai pengganti, ya. Mansuh adalah hukum yang diganti, ya. Misalnya iddah bagi seorang istri yang meninggal suaminya itu adalah sebelumnya 1 tahun, ya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, gitu kan. Iddahnya itu 1 tahun, kemudian dinasih atau dihapus hukum itu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi arba'ata asyhurin wa asyra, ya, 4 bulan 10 hari. Itu adalah iddahnya seperti itu. Itu namanya yang 1 tahun penuh itu, iddah 1 tahun penuh itu ayatnya dinamakan mansuh. Yang ayat 4 bulan 10 hari itu adalah ayat yang nasih, ayat yang menghapus hukum yang tadi, gitu. Jadi dalam Al-Quran itu ada seperti itu. Jadi ayat-ayat yang masih ada dalam Al-Quran tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Seperti itu. Ya. Kemudian wanasyrul ulumiyah memperlihatkan ilmu-ilmunya. Nashru ini menyebarkan. Publikasi bisa saja. Ya. Publikasikan ilmu-ilmunya. Wa du'a ilahi wa ila ma, karena dan mengajak kepadanya dan menuju sesuatu yang untuk ingat kepadanya. Ya, karena apa yang kami sebutkan di atas ini. Kami sebutkan sesuatu yang kami sebutkan di atas ini dari nasihat-nasihat Al-Quran. Ya. Terima kasih Bapak telah membantu saya. Silakan Bapak Ibu yang lain di dalam makna wali rasulihi ini, qala ulama wa amma nasihatu li rasulihi dan seterusnya. Silakan saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu. Apabila kita mungkin malam ini membahas ini habis sudah waktunya, belum kita sampai di Risalatul Mudzakarah. Nasib. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama'u wa hatu lillahi sallallahu alaihi wasallam fatasdiquhu ala risalati wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi wa nusratihi hayyan wa mayyitan nusratuhu hayyan wa mayyitan wa mu'adatu man adahu wa muwalatu man walahu wa tawqiruhu wa ihqatuhu ihya tariqatihi wa sunnatihi wa ijabati da'watihi wa ijabatu da'watihi wa nashru sunnatihi wa nafit tuhmati wa tafaqqahu fiha wa du'a laha. Ya, tambah bawah ini Bapak, 1 paragraf lagi. Wa akhlaqihi wa ta'addabu bi adabihi wa mahabbatu ahli baitihi wa ashabihi wa majaniyatu min manibtada'a fi sunnatihi aw ta'arrudi di ahadim min ashabihi wa nahwu dzalika. Ya, silakan Bapak diartikan. Berkata para ulama, ada penasihat yang disebut bagi Rasulullah SAW, maka adalah fatasdiquhu ala risalah, membenarkan atas risalah, wal iman bijami'i ma ja'a bihi, dan mengimani semua apa yang datang kepadanya, dan mentaati pada yang diperintahkan dan dilarangnya, dan menolong bagi yang hidup maupun yang mati. Wa nusratuhu, dan menolongnya, yang ini kembali kepada Rasul, dan menolong Rasul hayyan wa mayyitan. Oh iya.
wa nasratuhu hayyan wa maitan, dan menolong Rasul baik dalam keadaan hidup maupun mati. Ya. Wa mu'adatu man adah, dan melawan orang yang memusuhinya, dan bersetia pada orang yang setia, dan mengagungkan haknya, dan merendahkan, Ustaz ya, Taukir itu menghormati. menghormatinya, dan menghidupkan jalan-jalannya dan sunnah-sunnahnya, dan merespon panggilannya, dan menyebarkan sunnahnya, dan menolak tuduhan padanya, tuduhan buruk ya. Wa tafaqquh fiha, dan memahami apa-apa yang dalam risalah itu, dan mendoakan baginya. Wa takhalluq, Fiha ini kembali kepada sunnah ya, wa nashru sunnatihi, dan menyebarkan memahami sunnahnya, wa nafyu tuhma anha, dan menafikan tuduhan kepada sunnah tersebut, wa tafaqquhu fiha, dan berusaha untuk memahami sunnah tersebut, wa du'aulaha, dan mengajak kepada sunnah itu. Ya, silakan Bapak. wa takhalluqu bi akhlaqihi, dan berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, dan beradab dengan adabnya Rasulullah, dan mencintai keluarganya dan sahabatnya, wa mujanabati, dan menjauhi orang-orang yang mengada-adakan fi sunatihi, di sunah-sunahnya, dan berpaling dari seseorang dari apa tuh? Manibtada'a itu fi'il, kemudian au ta'arrodo. Ta'arrodo itu dia ma'tuf kepada ibtada'a. Jadi ta'arrodo ini maksudnya adalah wa mujanabatu man ta'arrodo li ahadin min ashabihi. Ta'arrodo itu maksudnya adalah ikut campur. Ya, ikut campur, atau dia yang dimaksud dengan ikut campur di sini adalah membahas-bahas di dalam diri para sahabat tentang keburukan-keburukan mereka. Jadi misalnya ini saya pernah dengar dari seseorang yang dia influencer lah di Indonesia ini, dia ada satu narasinya itu mengatakan bahwasanya itu Abu Bakar dia menjadi khalifah dengan sedikit intrik yang mereka mainkan sehingga dia menjadi khalifah. Kan seperti itu kan, hal-hal yang cukuplah kita tidak usah membahas hal tersebut atau tidak usah menyebarkan hal tersebut kepada orang-orang awam, biarkan mereka tahunya bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang mulia, sehingga mereka memiliki rasa cinta kepada para sahabat itu. Tidak usah kita mengotori nama mereka dengan sindiran-sindiran seperti itu. Tidak pantas lah kalau kita berbicara di publik dengan cara yang seperti itu. Namanya termasuk di dalam ta'arrodo ya. Ta'arrodo li ahadin min ashabihi. Jadi dia ikut campur di dalam sesuatu yang ada di dalam kalangan para sahabat itu, sehingga paling tidak jasa daripada para sahabat itu, mereka telah membawa Islam dari Nabi Muhammad SAW kepada generasi setelah mereka, ya. Itu adalah jasa yang sangat besar, sehingga Islam itu dapat diwariskan dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Kita ini menjadi orang Islam tidak lain tidak bukan adalah jasa daripada para sahabat. Apalagi sahabat-sahabat yang mereka merupakan sahabat-sahabat yang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka adalah orang-orang yang besar, tidak pantas untuk kita untuk mengkritik mereka dengan mulut kita yang kotor ini. Seperti itu. Mereka adalah orang-orang terpilih yang menjadi teman-teman Nabi Muhammad SAW. Jadi harus kita jaga adab kita kepada mereka-mereka itu. Silakan Bapak. Sudah ya? Sudah, ya. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Kemudian dilanjutkan wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Di sini juga ada qolal ulama. Berapa ini? Tiga paragraf. Bapak Ibu apabila ada yang ingin coba untuk membaca satu paragraf bisa 2,
3 semuanya juga bisa. Silakan Bapak Ibu. Ada? Atau Bapak Ahmad lagi nanti yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-ulama wa amma li a'immatil muslimin wa ma'unatihim 'alal haqqi Fama'unatuhum. wa fama'unatuhum 'alal haqqi wa ta'atuhum fihi wa amarahum bihi wa amruhum sad Wa atau wa amruhum bihi ta'atuhum wa ta'atuhum fihi fihi wa amruhum bihi. wa amruhum bihi wa nahyuhum 'anil batili wa i'lamuhum bima ghafalu anhu wa da'watu lahum bis salahi. Ya, silakan diartikan dulu Bapak. Pertama, adapun nasihat orang pemimpin muslim adalah menolong mereka dalam al-haq, dalam mentaati mereka pada kebenaran itu dan perkara mereka. Wa ta'atuhum Dan dan taat ini fama'unatuhum membantu mereka, membantu para pemimpin muslim itu atas kebenaran. Wa ta'atuhum fihi dan taat kepada mereka di dalam kebenaran. Ya. Wa amruhum bihi dan menyuruh mereka, jadi para pemimpin itu kita suruh untuk menegakkan kebenaran seperti itu. Lanjut Bapak. Wa nahyuhum 'anil batil dan melarang mereka dari kebatilan dan mengingatkan mereka dan menginformasikan mereka mengingat dari apa-apa yang mereka lalaikan. Iya. Dan anil haq, ini anil haq ya. Al-haq kembalinya kepada al-haq. Iya. Da'watu lahum bis-shalah dan menyeru bagi mereka kepada kebaikan. Dakwah ini kayaknya diartikan berdoa ya, mendoakan mereka dengan kebaikan, mendoakan mereka dengan kebaikan. Ya, kalau yang atas-atas itu seperti mengkritik mereka, memerintahkan mereka, ini sepertinya ini bukan bagian kita ya. Kita hanya bisa untuk menyuarakan saja, tapi mereka entah mereka mendengar kita atau tidak, pokoknya kita menyuarakan kepada mereka. Tapi ada orang-orang yang di atas sana yang bisa mempengaruhi mereka untuk berbuat hal ini dan itu, ya mereka itu yang sebetulnya wajib untuk mengarahkan para pemimpin muslimin ini agar bisa lurus sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya bisa menyuarakan dan mendoakan. Makanya kalau di dalam fikih itu diantara doa yang dianjurkan ketika di dalam khutbah Jumat, ya, dalam khutbah Jumat mungkin di sini ada bapak yang merupakan imam atau khotib Jumat, itu untuk mendoakan para pemimpin itu dengan kebaikan. Biasanya itu pakai doa Allahumma aslihil imam wal ummah. Ya Allah, perbaikilah pemimpin, perbaikilah umat, warra'i warra'iyah, dan pemimpin, dan perbaiki juga para rakyat. Ya, seperti itu. Allahumma aslihil imam wal ummah, warra'i warra'iyah, wadfa' warfa'anna wa anhum kulla mihnatin wa fitnatin wa badiyah. Ya, seperti itu dibaca di dalam khutbah Jumat ya biasanya. Atau ada doa yang lain itu Allahumma aslih man fi solahihi solahul Islam wal muslimin. Ya Allah, perbaikilah orang yang kalau dia itu baik maka Islam dan muslimin juga ikut baik. Ya. Wa ahlik man fi halakihi solahul Islam wal muslimin, dan binasakanlah, ya, rusaklah orang yang di dalam kerusakannya itu terdapat kemaslahatan untuk Islam dan muslimin, seperti itu. Kita sering dengar doa itu di dalam khutbah Jumat. Allahumma aslihil imam wal ummah, atau Allahumma aslih
man fi salahi salahul Islam wal muslimin dan seterusnya. Lanjut Bapak. Wa amatihi al-wawu pun ataf. Wa Langsung di ininya Bapak. Qala ulama. wa amman nasihatu li'amatil muslimin fa irsyaduhum lima salihihim fi akhiratihim wa dunyahum wa i'anatihim 'alaiha wa satri auratihim wa saddi Kholati. khalatihim daf'il mudari anhum manafi'in lahum wa amruhum bil ma'rufi wa nahyihim anil munkari birifqin wa ikhlasin wasyafaqati alaihim wa tawqiri kabirihim wa rahmati saghirihim wa taw'iyatihim bil mau'izatil hasanati wa tarki ghasyihim dihim wa yajib ma yajibu li nafsihi wa yakrahu ma yakrahu li nafsihi. Ini wa ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi. Balahum ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi wa zawdi an a'radihim wa amwalihim. Berkata ulama, ada penasihat buat kalangan umum kaum muslimin, yaitu menasihati mereka pada kebaikan-kebaikan mereka, pada persoalan akhirat mereka dan dunia mereka, dan membantu mereka atasnya, dan menutupi aurat-aurat mereka, dan menutupi celah-celah kekurangan mereka gitu saja. Ya. Dan menolak bahaya dari mereka, mencegah dan mengambil manfaat bagi mereka, dan memerintahkan mereka pada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang mungkar dengan cara lembut dan ikhlas, dan penuh kasih sayang atas mereka. Menghormati orang-orang besar mereka, yang tua. Ya. Dan kasih sayang pada yang lebih muda. Ya. Wa ta'iyatihim, memberikan kesadaran dengan nasihat yang baik, dan meninggalkan tipuan saja. Ya, menipu mereka. Meninggalkan menipu mereka dan hasad pada mereka, dan mencintai bagi mereka apa-apa yang dicintai buat dirinya, dan membenci bagi mereka apa-apa yang dibenci bagi dirinya, dan melindungi kehormatan apa nih? Ya. Melindungi Dan kehormatan harta mereka. Melindungi kehormatan mereka dan harta mereka. Ya, intinya terangkum di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Orang-orang muslim itu adalah orang muslim lain bisa selamat daripada lesannya dan tangannya. Jadi kalau kita mau menjadi muslim yang sejati, maka kita jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti orang lain, perlakukan orang itu sebagaimana kita senang untuk diperlakukan. Nah, itu adalah merupakan muslim yang sejati. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya kira di dalam pembahasan ini sudah banyaklah apa-apa yang kita dapatkan dari kajian pada malam hari ini. Saya ingin untuk membaca ini chat, ini ada permintaan kirim lafaz ini, coba saya ketikkan dulu ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, saya siap untuk menyimak sambil saya ngetik ini tadi. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kalau ini saya lihat ada riwayat daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang
di dalam doanya itu hampir seperti doa yang saya baca tadi, yaitu Allahumma aslih man kana fi salahihi salahun li ummati Muhammad. Ya. Salahun li ummati Muhammad, seperti itu. Kalau versi saya tadi adalah salahul Islam wal muslimin. Man kana fi salahihi salahul Islam wal muslimin. Tapi kalau versinya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tahu kan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu khalifah Bani Umayyah, khalifah yang adil, khalifah yang Masya Allah, tabarakallah, itu versinya adalah man kana fi salahi salahun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlik man kana fi halakihi salahun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Coba saya kirimkan. Saya balas di ruang chat ya. Tuh. Tuhan, Allahumma aslih man kana fi salahi salahun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlik man kana fi halaki salahun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dapat diganti li ummati Muhammadin itu dengan salahul Islam wal muslimin. Wa ahlik man kana fi halaki salahul Islam wal muslimin, seperti itu. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Sudah dibaca Bapak yang tanya doanya tadi? Bisa diambil di ruang chat ya. Saya kirimkan di ruang chat. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita ambil pada malam hari ini membawa manfaat, disertai keberkahan, disertai ridho Allah Subhanahu wa taala, dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli nasihat, ya. Ahli nasihat kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada para pemimpin orang-orang muslim, dan kepada umumnya orang-orang muslim. Kita dijadikan penyambung lidah Nabi Muhammad SAW dunia, sehingga kita dapat dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW di akhirat. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyatin salihah jami'a li khairid dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada perkataan saya yang kasar, ada kesalahan di dalam pengucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak. Berjuang melakukan